Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan makin produktif berkarya dari hari ke hari. Pada pertemuan 11 ini, kembali lagi bersama saya Ropikal Muntaha Meliala dengan pokok bahasan baru di mata kuliah dasar-dasar jurnalistik, yaitu jurnalistik online. Baik, kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan jurnalistik online itu sendiri. Jurnalistik online atau online journalism adalah proses penyampaian informasi atau pesan yang menggunakan internet sebagai medianya sehingga mempermudah jurnalis dalam melakukan tugasnya. Jadi, internet yang sudah masuk ke dunia, termasuk di negara Indonesia, membuat proses penyampaian informasi atau kegiatan jurnalistik semakin mudah, dan itu dinamakan jurnalistik online gitu ya, atau online journalism. Online journalism is defined as the reporting of facts when produced and distributed via the internet. Jurnalistik online lahir pada tanggal 19 Januari 1998 ketika Mark Draggle membeberkan cerita perselingkuhan di internet Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dengan Monica Lewinsky atau sering disebut Monica Gate. Kini jurnalistik juga berlaku di internet atau media online sehingga melahirkan ilmu baru bernama jurnalistik online atau online journalism. Istilah lainnya dapat kita ketahui ada yang dinamakan dengan internet journalism, website journalism, digital journalism, daring journalism, dan headline journalism atau jurnalistik judul. Yang pada intinya semua istilah ini merujuk pada satu pengertian, yaitu proses kegiatan mencari berita, kemudian mengolah beritanya, kemudian menulis beritanya, dan mendistribusikan media beritanya itu di dalam bantuan internet gitu ya, yaitu platform-platform tertentu. Ada yang di website, di media sosial, dan juga di saluran dunia digital lainnya. Itu yang disebut dengan jurnalistik online atau online journalism. Nah, karakteristik jurnalistik online sendiri akan menjadi keunggulan yang dikemukakan oleh James J. Voss dalam buku Online Journalism Principles and Practice of News for the Web, Com Hathaway Publisher 2005. Pertama, karakteristik jurnalistik online dibandingkan jurnalistik konvensional adalah audience control. Pertama adalah kendali pembaca. Jurnalistik online memungkinkan pembaca, user atau visitor leluasa dalam memilih berita yang diinginkan. Mereka bisa pindah dengan cepat dari satu berita ke berita lain atau dari satu portal berita ke website yang lain. Kenapa? Karena semua dapat diakses lewat internet. Jadi ketika pengunjung internet itu tidak terkesan dengan berita itu, dia bisa pindah ke portal yang lain gitu. Semudah itu gitu, karena bantuan dengan internet. Non-linearity yang artinya jurnalistik online memungkinkan setiap berita yang disampaikan dapat berdiri sendiri, sehingga pembaca tidak harus membaca secara berurutan. Pembaca bisa memulai dengan berita terbaru, bahkan bisa mulai dengan berita yang diposting 1-2 tahun yang lalu. Ya, karena kapasitas dari memori internet itu sangat banyak, sehingga kita sebagai visitor atau pengunjung web tertentu, pengunjung media digital tertentu dapat melihat arsip apa saja yang sudah diunggah oleh tim redaksi. Kemudian storage and retrieval. Online journalism memungkinkan berita tersimpan, terarsipkan, atau terdokumentasikan dan diakses kembali dengan mudah oleh pembaca. Jelas ya, karena kapasitas tadi memori yang sangat tinggi sehingga memudahkan kita untuk melacak berita bahkan yang sudah terjadi 10 tahun yang lalu atau berita yang terjadi saat ini. Berbeda ketika kita membaca media cetak seperti koran, kalau kita nggak berlangganan ya kita akan sulit untuk menyimpan atau mengarsipkan berita-berita yang sudah terjadi, jangankan 10 tahun yang lalu, seminggu yang lalu pun juga akan susah. Kemudian unlimited speech. Unlimited speech di sini maksudnya adalah ruang tanpa batas. Jadi orang dapat mengakses berita lewat jurnalistik online ini di mana saja dan kapan saja tanpa melihat lagi kendala ruang dan waktu gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan unlimited space. Kamu yang berada di Indonesia dapat mengetahui berita yang di Amerika, orang yang di Amerika pun juga dapat mengetahui berita yang terjadi di Indonesia.
yaitu immediacy, kesegaran atau kecepatan. Jurnalisme online ini memungkinkan informasi dapat disampaikan secara cepat dan langsung kepada pembaca. Karena penggunaan internet adalah medium tercepat untuk menyebarkan informasi. Itu makanya kalau kita bekerja sebagai wartawan di media online, saingannya itu adalah cepat-cepatan dalam mengunggah informasi gitu. Itu disebut dengan kesegaran atau kecepatan. Berita yang terjadi di detik itu juga akan lebih bagus untuk disiarkan pada detik itu juga, tidak seperti layaknya kita bekerja di jurnalis media massa cetak seperti koran atau majalah, karena perlu proses birokrasi dan juga penyuntingan dan lain sebagainya. Tapi kalau di media online, dia lebih mengutamakan kecepatan waktu dalam mengunggah berita dan menyebarkan berita itu kepada pembacanya. Multimedia capability, maksudnya kemampuan multimedia. Jurnalisme online memungkinkan berita disampaikan dalam berbagai format, bukan hanya format teks saja, tapi bisa juga format audio dan video gitu. Interactivity atau interaktivitas. Jurnalisme online memungkinkan adanya peningkatan partisipasi pembaca dalam setiap berita dengan adanya kolom komentar dan atau fasilitas media sosial memungkinkan pembaca menyebarkan atau membagi berita di akun media sosial. Jadi ada fasilitas kolom atau komentar di bawah berita yang diunggah oleh jurnalis online, itu memungkinkan pembaca untuk dapat memberikan komentar dan berinteraksi dengan penulis berita atau redaksi. Berbagai keunggulan jurnalistik online ini menjadikan jurnalisme baru generasi ketiga ini sebagai jurnalistik masa depan. Nah, tapi ada yang perlu diperhatikan juga bahwa jurnalistik online ini juga ada kode etik yang perlu dipatuhi. Pertama, dilarang menyerang kepentingan individu, pencemaran nama baik, dan karakter atau reputasi seseorang. Jelas ya. Kemudian dilarang menyebarkan kebencian dan mempertentangkan ajaran agama. Larangan menyebarkan hal-hal yang tidak bermoral. Dilarang menerapkan kecurangan dan tidak jujur, termasuk menyampaikan promosi atau iklan palsu. Dan yang kelima adalah larangan melanggar atau mengabaikan hak cipta atau copyright dan hak atas karya intelektual atau haki atau intelektual copyright. Maksudnya ketika jurnalis online ini mengunggah suatu foto, dipastikan foto itu juga bebas dari hak cipta, memang atas izin dari objek yang difoto, dan bukan diambil dari foto orang yang tanpa ada izin dan juga melanggar hak cipta dari yang punya foto. Seperti itu. Dan prinsip jurnalisme online itu menurut Paul Batsui dari Online Journalist Blog ada beberapa hal. Pertama, ringkas atau brevity, itu karena tadi pengguna media online rata-rata adalah orang yang sibuk dan mempunyai mobilitas yang tinggi. Jadi penyajian berita di media online sangat berbeda bentuknya dengan penyajian berita di media massa seperti surat kabar atau koran yang mungkin dapat panjang dan dalam satu halaman itu kecil-kecil tulisannya dan sangat panjang. Diharapkan di media online ini hanya memuat informasi yang teraktual dan cepat, sehingga tidak perlu kedalaman berita layaknya yang disajikan oleh media massa koran atau cetak. Mampu beradaptasi atau adaptability. Maksud dari adaptasi di sini adalah ketika berita itu disajikan oleh jurnalis online dengan bukan hanya ringkas, tapi beradaptasi dengan bentuk dari media digital yang ada sesuai dengan platformnya. Jadi ketika misalnya berita itu ingin diunggah di Instagram, berarti yang diutamakan adalah penggambaran fotonya, bukan dari isi konten tulisannya. Tapi ketika berita itu ingin disajikan di media sosial Facebook, berarti dapat diutamakan yang menjadi sorotannya adalah isi tulisan beritanya dibandingkan fotonya. Jadi mampu beradaptasi dengan segala karakteristik media sosial dan media digital yang ada. Mampu dipindai atau scannability, makanya sekarang ada sistem QR code. Jadi ketika suatu berita itu dapat dikonversikan dengan QR code tersendiri, sehingga dapat diakses dan di-scan oleh setiap pembaca atau pendengar yang berkunjung ke media online itu secara bebas dan luas. Interaktif di sini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, menyediakan kolom komentar atau menyediakan akses feedback bagi pembaca ataupun pengunjung web yang
melihat berita dan membaca berita tersebut. Community and conversation ini bisa dibuka dengan jalur khusus, misalnya Q&A lewat web ataupun Q&A berdasarkan email tertentu. Gaya penulisan jurnalistik online yang perlu diperhatikan di sini adalah pertama, tidak ada inden atau lekuk di alinea karena tadi bentuk penyajian yang ringkas berbeda dengan media cetak konvensional sehingga tidak perlu ada lekuk di dalam penyajian beritanya. Yang kedua, harus ada spasi antara alinea, yaitu tadi supaya memudahkan pembaca mengakses berita tersebut via gadget masing-masing, sehingga harus ada spasi antar alinea sehingga nyaman dibaca dan dicerna. Kemudian batas maksimum baris dalam alinea, maksimum 5 baris per alinea ya, jangan terlalu banyak karena mengutamakan azas ringkas tadi. Kemudian naskah yang maksimal setengah 50% panjang naskah media cetak gitu ya. Itu tadi karena ada keringkasan gitu, dan orang-orang yang mengakses media online rata-rata adalah orang yang mobile. Jadi lebih baik penyajian berita dari jurnalis online itu tidak sepanjang seperti jurnalis yang bekerja di media massa cetak atau koran atau majalah. Kemudian penyesuaian dengan mesin pencari, terutama Google, karena umumnya pembaca mencari data dan berita melalui mesin pencari. Nah, ini lagi-lagi berarti dalam menentukan judul itu yang harus gampang dicerna dan mudah diakses berdasarkan Google Search Engine gitu ya. Kemudian inilah bentuk-bentuk online journalism, blog, aktivitas cyber public relations, RSS feeds, dan juga situs pencari news and blog on frekuensi media, www, www.r, www.t ya. Ini contohnya. Ini yang disebut dengan portal online ya. Ada detik.com, liputan6.com, metrotvnews.com, itu disebut dengan portal online. Tapi kalau yang disebut dengan media sosial, contohnya adalah Facebook, Instagram, YouTube. Nah, itu disebut dengan media sosial. Tapi kalau portal jurnalis online, ini tadi contohnya detik.com, republika.com, liputan6.com, bbc.com, kemudian metrotvnews.com, itu disebut dengan portal online. Nah, sekarang kita masuk ketika ada jurnalis online atau jurnalisme online, ada juga istilah citizen journalism. Lalu apa bedanya? Kalau citizen journalism ini adalah orang yang berperan dalam menyiarkan dan menyebarkan berita melalui media online yang menggunakan bantuan koneksi internet tadi gitu. Kalau jurnalisme online atau jurnalistik online itu adalah menyoroti pada pengertian definisi kegiatannya dalam mencari, kemudian mengolah berita, menulis berita, dan mendistribusikannya melalui media online. Kalau citizen journalism ini adalah orangnya yang mencari, mengolah berita, menulis berita, dan menyajikannya dan membagikannya berita tersebut melalui media online dengan bantuan koneksi internet. Nah, syarat menjadi citizen journalism ini berbeda seperti layaknya wartawan konvensional yang bekerja di media massa tertentu. Karena kalau citizen journalism di sini, masyarakat sipil pun yang bukan profesional wartawan pun dapat melakukan itu. Dalam menyiarkan informasinya, citizen journalism bisa dilakukan dengan mengirimkan tulisannya kepada media massa seperti koran atau media online. Kemudian redaksi memutuskan apakah tulisan tersebut layak atau tidak untuk dipublikasikan melalui media massanya. Itu cara yang pertama. Tapi cara yang lain juga dapat dilakukan oleh citizen journalism, yaitu dengan membuat blog tersendiri gitu ya. Sehingga dengan leluasa setiap orang dapat membagikan berita yang ditulisnya melalui blog yang dia punya. Ini disebut dengan citizen journalism. Tapi tidak semua orang yang mempunyai blog itu atau blogger itu dapat disebut sebagai citizen journalist gitu. Karena ya tergantung tadi memenuhi karakteristik dari jurnalistik online atau tidak. Kalau memenuhi karakteristik dari jurnalistik online dan juga mematuhi kode etik, dapat disebutkan sebagai citizen journalist. Tapi ketika blog itu isinya tidak memenuhi karakteristik jurnalistik online gitu ya, tidak ada kebaruan, tidak ada unsur dampak atau impact gitu dari berita yang disajikan, hanya untuk promosi diri sendiri, yaitu disebut bukan sebagai citizen journalist tapi sebagai blogger saja. Menurut Andi F. Noya, citizen journalism berbeda dengan jurnalis profesional. Pertama, segmen dan tuntutan tugas keduanya berbeda. Pada jurnalisme profesional, kedalaman, kelengkapan, dan akurasi adalah syarat mutlak dalam penyampaian berita.
Sebaliknya, pada citizen journalism, kecepatan informasi yang menjadi penanda utama. Jadi kalau Anda mengharapkan kedalaman atau akuratan dari suatu berita, saya sarankan lebih baik tetap mengkonsumsi berita yang ada di media massa konvensional seperti koran, majalah, gitu, radio atau televisi. Tapi ketika Anda ingin mengetahui hanya sekedar aktualitas suatu berita atau berita yang sedang hangat terjadi, Anda boleh mengkonsumsi dari jurnalistik online atau citizen journalism ini. Karena tentu berbeda sekali, apalagi ketika citizen journalist ini bukan wartawan profesional. Pasti ada kedalaman berita yang tidak dapat tercover layaknya wartawan profesional mengcover berita gitu. Nah, inilah perbedaan citizen journalism versus wartawan yang bekerja di media konvensional. Pertama, pewarta atau reporternya adalah pembaca halayak ramai atau siapapun yang mempunyai informasi akan sesuatu. Itu citizen journalism. Tapi kalau wartawan yang bekerja di media konvensional, reporternya adalah karyawan yang khusus dan digaji dan bekerja secara profesional. Citizen journalism dapat dilakukan oleh siapapun sehingga dapat memberikan komentar, klarifikasi, koreksi atas berita yang diterbitkan. Sedangkan kalau di media konvensional, koreksi, klarifikasi, ataupun komentar hanya dapat diberikan melalui birokrasi. Yaitu tadi ada proses penyuntingan lebih dalam yang dilakukan oleh redaksi. Kemudian yang ketiga, kalau citizen journalism biasanya membuat blog tidak didominasi oleh non-profit oriented gitu ya. Berarti ini tergantung visi dan misinya atau concernnya terhadap suatu kajian ranah berita tertentu. Tapi kalau wartawan yang bekerja di media konvensional, dia harus mematuhi dari beberapa aturan perusahaan yang juga berorientasi pada profit atau keuntungannya atau sumber gajinya. Kalau citizen journalism masih dinominasi oleh media online, sedangkan kalau media konvensional ini didominasi oleh media cetak. Citizen journalism memiliki komunitas-komunitas yang sering melakukan gathering gitu ya, komunitas-komunitas tertentu. Sedangkan kalau wartawan yang bekerja di media konvensional berjalan satu arah dan tidak pernah melibatkan masyarakat jika tidak menguntungkan. Kemudian selanjutnya, citizen journalism dapat menerima kritik dan tidak ada persaingan antar penulis reporter. Sedangkan kalau wartawan yang bekerja di media konvensional selalu bersaing dengan media lain karena tadi ada hegemoni dan kekuasaan ya. Kemudian citizen journalism tidak membedakan pewarta profesional atau amatir karena setiap orang yang mempunyai kemauan, niat dan juga mempunyai alat-alat pendukung ya dapat menjadi seorang citizen journalist gitu. Tapi kalau media konvensional bagi pewarta atau wartawan yang bekerja di situ tidak memberi kesempatan pada reporter amatir, jadi harus profesional, bahkan membedakan antara wartawan biasa dengan wartawan senior. Nah, yang Anda lihat sekarang di sini adalah macam-macam media sosial nih, ada YouTube, Facebook, kemudian ada Twitter gitu ya, ada WordPress, MSN, Google, Yahoo, ini disebut sebagai media sosial. Kalau yang tadi disebutkan di atas seperti layaknya liputan6.com, detik.com, metrotvnews.com, republika.com, BBC itu disebut sebagai portal online atau media massa. Tapi kalau slide yang sedang kita lihat sekarang ini merupakan logo-logo dari media sosial. Begitu teman-teman. Jadi jurnalisme online ini atau online journalism ini dapat memuat informasi bisa melalui portal online ataupun media sosial seperti logonya yang kita lihat di slide di depan ini. Nah, demikian penjelasan saya pada pertemuan 11 ini. Dan di pertemuan 11 ini saya menugaskan kepada mahasiswa untuk bekerja secara kelompok untuk membuat web atau blog ya, boleh pakai WordPress ataupun Blogspot. Di mana tugas ini dikerjakan secara kelompok, satu kelompok 3 mahasiswa seperti yang sudah Anda laporkan di WhatsApp group. Nah, Anda dituntut untuk memasukkan tulisan berita, feature, artikel, dan surat membaca yang sudah Anda buat kemarin. Kemudian asistensi bisa dilakukan setelah mata kuliah ini berakhir dan diupload dengan batas waktu dari dosen mata kuliah. Ya, jadi karya feature individu yang kemarin sudah Anda tulis, berita yang sudah Anda tulis, dan artikel per kelompok yang sedang Anda garap ini, dan nanti ada proyek surat pembaca di pertemuan 12, dapat Anda upload atau Anda unggah di web atau blog yang sudah Anda buat secara per kelompok ini.
tugas Anda sekarang adalah menentukan web atau blognya dan namanya yang bagus ya, seperti nama layaknya suatu redaksi gitu atau redaksi media massa. Nah, contohnya Mata BSI atau salambsi.com atau tergantung inisiasi kamu. Yang penting namanya bagus, punya filosofi tertentu, ada logo tertentu dan bukan nama asal-asalan gitu ya, karena ini menunjukkan profesionalitas Anda juga sebagai pekerjaan yang dilakukan secara per kelompok. Demikian teman-teman yang perlu saya sampaikan. Jika ada yang tidak jelas atau ada kendala apapun, silakan menghubungi saya secara japri di WhatsApp ataupun kita berdiskusi di WhatsApp grup yang sudah ditentukan. Salam sehat selalu, semoga dapat dimengerti penjelasan saya pada pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.